Pak, kalau saya boleh Pak, Boleh, silakan Mas Fikri. mohon izin Pak ya. Ya, Begini Pak, kebetulan yang saya buat ini merupakan dalam bentuknya nggak artikel Pak, tapi dalam bentuk hampir menyerupai proposal gitu Pak, pakai bab-bab seperti itu. Nah, kemudian laporan sudah, berarti ya. iya Pak, dalam Hmm, laporan. hmm. Kira-kira kemarin tuh, apakah laporan saya ini harus dirubah ke dalam bentuk artikel Pak, atau diperbolehkan untuk lanjut seperti ini Pak? Ya, mini riset itu boleh mengumpulkan laporan. Cuma nanti kan ada titik lemahnya. Hmm. Kelemahan di dalam laporan itu kalau nanti disitasi, itu kan kalau itu ada di perpustakaan, maka kan kita punya linknya. Ya, kalau disitasi oleh personal, oleh pribadi, itu kan kita nggak punya dokumennya, tapi kan nanti kita melacak linknya itu kan nggak ada. Kecuali laporan antum ini harus antum centolkan dulu ke internet, ke Google. Itu maksudnya terpublikasi di situ. Makanya daripada kita bikin centolan sendiri, lebih baik laporannya sudah jadi nih. Mas Fikri laporannya sudah jadi. Laporannya dikumpul sebagai mini riset, tetapi biar nanti punya nilai kutipan, ya maka ini antum presentasikan di sebuah event seminar, nanti biar masuk proceeding. Kalau enggak ya kirim ke jurnal, sehingga nanti di jurnal itu kan mesti kita punya alamat linknya ya kan. Itu biar nanti nilai bobot dikutipnya di kita di dalam proposal tesis nanti di bagian awal, di bab pendahuluan, di latar belakang itu nilai kredibilitasnya itu ada. Pengakuan akurasi ilmiahnya itu lebih mantap kalau dibanding dengan yang kita simpan personal. Nanti kan bunyinya mesti kalau di daftar dapus, di daftar pustaka, kalau laporan kan tidak dipublikasi. Artinya itu belum teruji. Hmm. Risetnya itu belum teruji di khalayak umum. Hanya begitu saja, Mas. Boleh. Ini antum kalau sudah yakin, kumpulkan. Selesai mini risetnya. Gitu ya. Tapi nanti waktu di proposal, pada saat besok kita nyusun di proposal, mana kok nggak dikutip? Saya tanya, saya akan lacak ini. Di latar belakang ini ngutip dari mana? Kok nggak disitasi? Nah, kenapa? Nah, ternyata juga disitasi, tapi ternyata ini dari laporan yang belum terpublikasikan. Ya udah apa-apa, disitakan. Sudah boleh. Cuma nilai akurasinya kurang, kan begitu saja. Titik lemahnya hanya itu. Maka selalu saya sarankan, ayo digawe wae wong wis eneng laporane ngapain? Tinggal bikin 5 sampai 7 halaman atau 7 sampai 8 halaman aja dan tinggal pasang saja. Ngambil abstraknya, ngambil latar belakangnya, kemudian baca ulang, ditata lagi, selesai, ya kan? Jadi nggak begitu kerepotan kalau nyusun artikel itu. Lebih repot nyusun laporannya menurut saya loh ya. Tapi aneh kalau tiba-tiba ada orang yang seneng lebih enak nyusun artikelnya, setelah itu baru nyusun laporan gitu kan. Itu kadang ada yang bermindset seperti itu. Kalau itu saya agak curiga, nyusun artikel saya lagi nyusun laporan, berarti artikelnya oke sulapan, terus nanti sulapan itu di apa itu imajiner, terus kemudian dari artikelnya berupa abstrak, terus nanti dikonkretkan di laporan. Berarti sulapan sih, kemudian di real. Itu berarti hukumnya hukum dibalik itu ya. Nah, Ya begini itu Pak, karena manipulasi proses namanya oh, itu. oh, iya Pak. Siap. Karena ini kan judulnya ini berbeda Pak dengan judul yang saya ajukan ke Mandana Hibah itu beda kan Pak. Mm-mm. Nah, permasalahan fokus penelitiannya juga beda nih Pak. Apakah ini bisa dipublikasikan atau harus mencari perbedaan lagi Pak begitu? Atau memang Perbedaannya di mana? Bedanya beda 100% beda atau bagaimana? Karena nanti gini, mini riset atau publikasi dari mini riset itu kan menjadi bagian dari rencana tesis. Makanya kalau bedanya tidak 100%, berarti sah. Memang itu bagian. Tetapi kalau bedanya 100%, misalkan ini ngambil topik risetnya tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Islam Jalan Teguh karya Yusuf Cordovi. Tapi terus kemudian antum riset tesisnya tentang peningkatan hasil pembelajaran santri di madrasah melalui bla 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 bla. Ya, sudah 100% beda. Nggak mungkin akan ngambil dari sini kan gitu. Itu baru beda 100%. Kalau bedanya itu memang bagian dari itu, maka tidak ada masalah. Jadi Pak, misalnya yang dana hibah itu kan udah latar belakang dan fokus penelitiannya udah beda Pak. Sedangkan yang ini fokusnya juga pada nilai-nilai moderasi beragama saja Pak. Jadi fokusnya ke situ. Kira-kira kalau dipublikasikan juga dua-dua artikel tersebut, apakah layak Pak? Sangat layak. Nanti antum bikin judul tesisnya yang bisa mengcover dua artikel tersebut. Kan tinggal dipadukan. Boleh kalau mau dicoba sama-sama dibantu sekarang, antum tulis di situ. Judulnya yang hibah apa? Antum tulis di salah satu lah yang longgar. Ini kan sudah ada nih judul yang sekarang ini yang untuk mini riset ya. Dah. Sekarang antum bawahnya itu bawah judul ini antum tulis judulnya yang hibah. Dana Ya. hibah Yang hibah analisis. sama dipandu sama Pak Musin ya. Iya Pak, ya. Tidak apa-apa. Nanti yang ini sama saya, kan boleh tidak apa-apa. Coba. Analisis potensi sumber belajar dalam buku. Oke, ini hanya mengidentifikasi potensinya saja. Iya Pak. Ya, oke. Terus yang itu judulnya nilai-nilai moderasi beragama toh. Nah, sekarang antum bikin judul satu lagi yang memayungi keduanya dan judul judul ini nanti adalah judul tesis antum. Bisa nggak? Belum kepikiran Pak. Ya, harus kepikiran. Maka jatuhnya kalau sudah ini kan sudah dapat data nilai-nilai nilai-nilai moderasi dari bukunya Yusuf Cordovi. Kemudian yang satu lagi tentang
identifikasi potensi sumber belajarnya dari bukunya Yusuf Cordovi, ya kan? Maka sekarang saya sarankan judul tesis antum itu adalah pengembangan modul atau ya pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam pada materi moderasi beragama. Oh, Sudah untuk santri atau untuk siswa jenjang bla 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 bla, mau jenjang madrasah atau jenjang sanawiyah ya atau jenjang aliyah atau apa terserah itu tesis saudara. Kan itu menggabungkan nanti antum bikin apa? Ini mix risetnya. Buat apa? Riset mix tapi masuknya ke pengembangan. Buatnya apa? Bahan ajar. Ya kan? Yang isinya dari mana? Dari hasil riset nilai-nilai moderasi beragama. Yang pertama, yang kedua isinya dari mana? Identifikasi sumber belajar. Dari bukunya yang ditulis oleh Yusuf Cordowi. Lebok ini jadi satu, jebret jadi bahan ajar. Selesai. baik, Nggak baik, Pak. sulit, nggak sulit kan? Ya, Pak. Ya, kenapa kok bisa langsung ketemu cepat? Ya karena kan memang data sudah ada, sekarang tinggal ramuannya saja. Dipadukan, disatukan, terus antum mulai fokus mempelajari tentang metodologi pengembangan. Nanti tinggal mau pakai apa, model siapa, model pengembangan siapa, model pengembangannya Brock and Cole, model pengembangannya Dick and Carey, model pengembangannya siapa, itu tinggal diadop selesai. Jadilah tesis, nggak sampai 6 bulan nyelesain tesis kalau fokus, ya kan? Tapi kalau nggak fokus itu masalahnya. Jangankan 6 bulan, 2 tahun, 3 tahun, rampung-rampung. Ya, kalau itu problem di human error. Ya. Mau tanya Pak, untuk kajian teorinya yang landasan teorinya kalau seperti ini boleh Pak? Atau perlu ditambah lagi? Moderasi beragama, oke. Karena teori, maaf nih ya, konsep moderasi itu baru muncul di era tahun sekarang. Oh iya Pak. Era zamannya Mas Menteri Agama Mas Yakul ini, ya kan? Dulu kan Oh belum dipopulerkan istilah moderasi beragama. iya, Jadi belum ada. antum nggak apa-apa, memang belum banyak yang menulis tentang moderasi beragama. Masih topik hot itu. Saya rasa nggak apa-apa. Oh, Ini kan kalau teorinya ini teori yang tadi ya hanya satu ya. Maka harus dituliskan itu apa tadi nilai-nilai apa tadi yang mau dikupas? nilai-nilai Oh, nilai moderasi. moderasi beragama ya. Ini teorinya tunggal saja, jangan ada satu. Oh, tunggal aja. Nah, jadi langsung langsung jangan pengertian moderasi beragama. Jadi langsung konsep moderasi beragama. Begitu Bisa. aja. Ini satu, ini jadi satu. Kemudian prinsip-prinsip moderasi beragama dalam perspektif Islam. Begitu kan? Nanti mungkin dalam perspektif yang lain ada lagi. Kemudian indikator-indikator moderasi beragama itu sudah nanti ini konsep moderasi beragama dalam perspektif Islam. Antum bicaranya tentang pengertian moderasi beragama, prinsip-prinsip, indikator, karakteristik. Terus kemudian nanti tuliskan juga apa itu kajian-kajian tentang moderasi beragama, kajian-kajian riset, Maksudnya kajian-kajian riset ini apa? Riset-riset yang terdahulu Pak? riset-riset terdahulu. Oh, Itu sudah riset-riset. masuk di poin A ya, sudah masuk di poin A itu. Oh, Tapi kalau sekiranya masih ada selain pengertian prinsip tujuan barangkali kenapa kok muncul muncul moderasi beragama itu tujuannya apa sih? Nah, barangkali di bawah pengertian itu ya itu dikasih tujuan orientasinya apa. Dan itu antum bisa ngambil konsep-konsepnya tidak hanya dari satu sumber loh ya. Pengertian dari literasi A, literasi B, literasi C, literasi dan seterusnya. Dan nanti antum ramu menurut antum dari setelah baca A sampai Z tadi kira-kira apa pengertian moderasi beragama itu. Demikian nanti juga prinsip dan tujuan juga begitu. Nanti mungkin si A ngomong gini, si B ngomong gini, C ngomong gini sebenarnya apa? Nanti dicari aja letak-letak kesamaannya itu. oh baik. Jadi kalau untuk pembuatan artikel ini kajian terdahulu yang seperti ini nggak usah dimasukin Pak. Cuma landasan teori seperti tadi yang dikatakan begitu Pak. Ini dimasukkan di kajian terdahulu, penelitian terdahulu. Oh dimasukin Pak. Sudah seperti ini. Kalau mengacu ke sistematika penulisan, ini jangan berubah-ubah. Dan jumlahnya berapa? Jumlahnya udah hampir 17 Pak. Ya, aturannya berapa? Oh, sekitar berapa ya? Kalau untuk artikel 30. Kalau oh, saya 30. 30. Oh iya Pak. Ingat saya itu 30. Jadi bikin 30. Kemudian dicari kesamaan dan perbedaan dengan tesis kan begitu. Kalau ini tesis lo ya. Oh iya Pak. Kan ini bukan tesis ini masalahnya. Kalau bukan tesis udah mengacu kepada aturan penulisan tesis. Maka ya 17 sudah cukup lah gitu ya. Semakin banyak semakin bagus. Gitu. Tapi kan ini panduan tesis di S2 sedang mau dirubah. Kemarin saya berpikir yuk kita bikin supaya mahasiswa itu juga punya khasanah membaca jurnal-jurnal luar negeri. Nah, itu aja nanti kalau 30 artikel ya 50%-nya 15 artikel dari luar negeri. Suruh nerjemahin dulu kemudian suruh membuat intisarinya apa. Kan gitu. Aduh, berat Pak. Pak saya sudah aduh gitu. Kemarin Pak Kaprodi mengusulkan ini panduan tesisnya kita rubah. Ya saya setuju saja dirubah, artinya dikembangkan jenis risetnya jangan hanya itu saja, tapi biar lebih apa itu banyak lah gitu ya. Terus kemudian ya sama mahasiswa biar punya membaca jurnal-jurnal dari luar itu ya. Itu biar punya banyak khasanah. Ya ibaratnya begitu. Tapi Allah alam kan belum 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 diputuskan juga. Baca Baik, jurnal Pak. Indonesia aja sudah pusing ya. Ya Pak, betul. Nyarinya sudah pusing gitu kan, belum membacanya dan membuat ininya.
Ini kita hanya membuat persamaan apa, perbedaan apa. Masih sederhana sekali. Dan itu pun kadang ada toleransi dalam menuliskannya tidak one by one ya, tapi total. Misalkan ada 30 artikel dalam jurnal. Nanti di paragraf akhir terus persamaan perbedaan. Padahal harusnya kan satu-satu gitu ya. Terus nanti baru dirangkum di belakang itu. Itu juga masih kadang ditoleransi. Ya insya Allah di tempat kita itu masih banyak banyak enaknya sih, banyak toleransinya. Ya, tentunya dengan harapan tetap tidak mengurangi bobot kualitas gitu ya. Gitu. Itu Mas. Iya Pak, Berarti makasih Pak. Mas Fikri tesisnya belum dibuat. Minggu depan sudah harus menyusun proposal tesis pengembangan tadi. Kalau mengikuti saran saya itu tadi, bagus sudah berangkat dari riset, dua risetnya. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin sekarang riset nilai-nilai moderasi beragama dalam buku ini nanti diujikan dalam tesis. Mestinya tidak boleh, mestinya loh ya. Karena terjadi, ini kan sudah dibuat. Nanti kan ada surat pernyataan. Di bagian tesis itu kan ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh si peneliti. Menyatakan bahwa bla 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 bla. Berarti kan bohong. Ya, baca di pedoman kan ada pernyataan. Artinya kalau belum dipublikasikan, belum diteliti, kan bohong. Berarti sudah diteliti kan gitu. Tapi kalau yang ini, yang judul ini, kan belum diteliti. Nah, yang tadi kan termasuk menjadi bagian saja. Hanya tinggal ngeramu saja selesai. Jadi beda. Nah, itu trik dan strategi. Maka kuliah Metopen kita itu saya di modul saya itu juga ada trik dan strategi. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya Baik, baik. Ya.